Aksanasi lansir dari cnnindonesia.com, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing atau ERP di sejumlah ruas jalan. Namun begitu, belum pasti kapan program ini bakal diterapkan. Penerapan ERP diharapkan dapat mengurangi kemacetan, mempersingkat waktu tempuh perjalanan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan mengubah perilaku masyarakat berlalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, mengatakan ERP baru akan diterapkan apabila regulasi sudah tersedia. Saat ini pihaknya masih membahas Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD. Berikut CNN Indonesia rangkum sejumlah fakta mengenai ERP di Jakarta, planning rencananya. Diusulkan sejak era Bang Yos, rencana penerapan ERP sebetulnya sudah muncul sejak zaman kepemimpinan Gubernur Sutiyoso alias Bang Yos. Mengutip Detik, pada tahun 2004 Bang Yos sempat melempar wacana ini ke publik. Ketua DPRD Jakarta saat itu Ade Surapriyatna mengatakan Bang Yos meminta ERP diterapkan bagi kendaraan pribadi yang lewat Blok M kota berlaku pada tahun 2006. Gubernur minta program ini berlaku sebelum masa jabatan beliau berakhir, berarti tahun 2006 sudah ada, kata Ade saat itu. Uji coba ERP 2014, ERP sempat diuji coba pada tahun 2014 di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat itu Ahok memuji pelaksanaan uji coba sistem jalan berbayar itu sudah berjalan dengan baik. Dia, Kadishub, sudah laporkan pada saya tadi pagi. Prinsipnya sudah bagus, bisa mendeteksi kendaraan yang lewat beberapa. Ini sudah bagus banget, kata Ahok kala itu. Pada tahun 2017, PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memutuskan merevisi Pergub nomor 149 tahun 2016 tentang ERP yang ditekan Ahok. Revisi itu tak lepas dari desakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pasalnya KPPU menilai revisi diperlukan untuk mempermudah proses lelang. Pemprov DKI setuju merevisi Pergub setelah KPPU menyebut ada indikasi pelanggaran terkait penerapan sistem ERP hanya menggunakan metode Dedicated Short Range Communication. KPPU menilai penggunaan hanya satu teknologi bisa mempersempit peluang usaha karena vendor teknologi lain tak bisa ikut lelang. Kembali muncul di era Anies Baswedan. Wacana penerapan ERP kembali muncul di era Gubernur Anies Baswedan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada 2019 meminta Anies segera merealisasikan sistem jalan berbayar elektronik. Anies saat itu merespon dengan mengatakan tengah menyiapkan teknologi mutakhir untuk penerapan program jalan berbayar. Lalu mandek di regulasi. Pada awal 2023, wacana ini kembali mengemuka. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, mengatakan rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing masih terkendala masalah regulasi. Saat ini sudah tersedia rancangan peraturan perdaerah atau Raperda pengendalian lalu lintas secara elektronik atau PPLE. Safrin menyebut saat ini regulasi masih dibahas bersama DPRD. Lalu bakal diterapkan di 25 ruas jalan. Dalam draft rancangan peraturan daerah atau Raperda pengendalian lalu lintas secara elektronik, dijelaskan kebijakan ini merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan, dan waktu tertentu. Merujuk draft tersebut, ERP bakal dilaksanakan di ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria. Setidaknya ada 4 kriteria untuk sebuah kawasan atau ruas jalan bisa menerapkan ERP. Berdasarkan kriteria tersebut, Pemprov DKI Jakarta dalam Raperda tersebut mencantumkan daftar 25 ruas jalan yang bakal diterapkan ERP dan berlaku setiap hari. 25 ruas jalan tersebut rinciannya ada Jalan Pintu Mangga Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Medan Merdeka Barat, Husni Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Singsinga Mangaraja, Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S. Parman, Jalan Gatot Subroto, MT Haryono, DI Panjaitan, Jenderal Ahmad Yani, Jalan Pramuka, Salemba Raya, Kramat Raya, Pasar Senen, Gunung Sahari, Jalan HR Rasuna Said. Itu tadi. Jangan lupa subscribe.